Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revang Seti Pertama. Di video kali ini saya ingin menjawab soal UAS hukum acara perdata yang dengan dosen pengampun Bu Marnia Rani. Tanpa berlama-lama kita langsung ke soal yang pertama, yaitu sebutkan dan jelaskan dasar hukum acara perdata. Seperti kita ketahui, hukum acara perdata ini di Indonesia sudah dimulai pada zaman kolonial Belanda. Pada zaman kolonial Belanda sendiri banyak sekali aturan-aturan hukum berkaitan dengan hukum acara perdata yang dimuatkan. Pertama-tama kita bisa ketahui adalah HIR, atau dalam bahasanya Hansard Interlet Reglement, yaitu hukum acara perdata yang berlaku di Pulau Jawa dan Pulau Madura saja. Yang pada saat ini HIR ini banyak sekali pasal-pasalnya dituangkan ke dalam hukum acara perdata pada zaman sekarang. Yang selanjutnya adalah RBG, yaitu hukum acara perdata yang berlaku di luar Pulau Jawa dan Pulau Madura. RBG sendiri banyak sekali peraturan atau aturannya yang sekarang yang juga dimuat ke dalam hukum acara perdata pada masa ini. Yang selanjutnya adalah BW atau Workers Backbook, atau dalam saya ulangi, yaitu BGW Workbook, yaitu hukum acara perdata pada saat ini. Hukum acara perdata ini merupakan salah satu juga peninggalan Belanda yang masih berlaku pada zaman sini. BW sendiri ini berlaku atau sifatnya berlaku secara menyeluruh ke Indonesia. BW merupakan juga peninggalan Belanda yang berisi tentang tata cara peradilan acara perdata. Yang selanjutnya adalah UWVK atau Kitab Hukum Dagang. Walaupun berkaitan dengan hukum dagang, akan tetapi UWVK ini juga berisi atau ada juga mencantumkan tata cara dalam hukum acara perdata. Dan selanjutnya adalah undang-undang. Undang-undang merupakan hukum yang sudah dilegalisasikan atau sudah dikonstitusikan, yang berlakunya menyeluruh ke seluruh Indonesia. Yang selanjutnya ialah jurisprudensi, yaitu putusan pengadilan sebelumnya yang menjadi pegangan atau dasar hakim. Hal ini merupakan salah satu dari sumber hukum karena berisi tentang pemikiran hakim berkaitan dengan hukum acara perdata yang kemudian menjadi pertimbangan pengadilan lain atau hakim-hakim lain dalam memutuskan sebuah gugatan. Asalnya adalah putusan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung merupakan putusan yang bersifat tertinggi dalam sebuah peradilan. Biasanya putusan Mahkamah Agung ini berawal dari banding yang tidak memuaskan, kemudian dilanjutkan dengan proses kasasi yang langsung ditangani oleh Mahkamah Agung. Mungkin itu saja sumber hukum acara perdata yang ada di Indonesia. Kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu sebutkan dan jelaskan asas-asas hukum acara perdata yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu hakim bersifat menunggu. Yang dimaksud dengan hakim bersifat menunggu ialah hakim hanya melakukan pengadilan jika sebuah gugatan diterimanya. Jika tidak, hakim tidak memiliki kewenangan untuk menangani sebuah gugatan. Nah, selanjutnya hakim bersifat pasif. Yang dimaksud dengan hakim bersifat pasif adalah ruang lingkup hakimnya sendiri. Hakim sendiri hanya dalam hukum acara perdata ruang lingkupnya sangatlah sempit, yaitu di peradilan saja. Yang selanjutnya yaitu hakim bersifat aktif. Walaupun agak berlawanan dengan sifat sebelumnya, yang dimaksud dengan hakim bersifat aktif di sini adalah hakim sudah melakukan atau mulai kerjaannya atau pekerjaannya sejak yang menangani kasus tersebut di pengadilan. Itulah yang dimaksud dengan hakim bersifat aktif. Selanjutnya sidang ini bersifat umum. Yang dimaksud dengan asas ini adalah sidang di sebuah peradilan ini bisa ditonton atau dilihat oleh khalayak ramai. Selanjutnya itu mendengarkan argumen kedua belah pihak. Ini maksud dengan asas ini itu adalah
Hakim dalam hukum acara perdata wajib mendengarkan argumen kedua belah pihak untuk menemukan titik terang dalam sebuah gugatan. Hasilnya adalah dalam sebuah putusan, hakim harus disertai alasan. Dalam sebuah putusan, hakim wajib memberikan alasan yang masuk akal atau logik dalam menentukan sebuah putusannya agar tidak bersifat agar tidak publik atau pihak-pihak terkait bertanya-tanya alasannya dalam sebuah putusan tersebut. Yang selanjutnya tiga sini yang saya akan bacakan saling berkaitan, yaitu hakim dalam sebuah putusannya harus menuangkan dasar hukumnya. Yang dimaksud dengan ini adalah hakim wajib menuangkan dasar hukum dalam sebuah putusan agar menjadi poin penting dalam putusannya. Yang selanjutnya adalah dalam sebuah putusan hakim harus memuat ketentuan. Hakim tidak boleh menolak sebuah gugatan walaupun gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukumnya atau tidak memiliki ketentuan-ketentuannya. Hakim harus mengadili semua gugatan yang masuk di peradilan. Yang selanjutnya adalah di dalam acara pihak yang melakukan acara harus membiayai perkaranya. Yang maksud dengan ini adalah pihak-pihak yang melakukan acara harus diketahui dulu bahwa dalam acara pihak tersebut harus membayar biayanya. Ini berkaitan dengan biaya administrasi. Selanjutnya selanjutnya itu dalam hukum acara ini tidak mewajibkan perwakilan, yaitu yang dimaksud dengan ini adalah dalam peradilan acara perdata tidak mewajibkan sebuah perwakilan. Jadi pihak-pihak yang melakukan gugatan bisa melakukannya secara sendiri-sendiri, tidak diwajibkan dengan perwakilan atau hal-hal yang berkaitan dengan perwakilan. Selanjutnya mungkin itu saja tentang asas-asas dalam hukum acara perdata. Ya, kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu muatan dalam surat gugatan dalam hukum acara perdata. Ada 3 poin penting dalam muatan dalam surat gugatan, yaitu pertama, identitas yang berkaitan dengan siapa yang melakukan gugatan, siapa yang tergugat, dan identitas pribadi. Identitas pribadi ini biasanya berisi nama, tempat tanggal lahir, agama, tempat tinggal, dan lain-lain. Yang paling harus diperhatikan dalam identitas ini adalah siapa yang melakukan gugatan, siapa yang tergugat, karena yang ini merupakan poin penting dalam sebuah gugatan. Selanjutnya adalah posita. Posita sendiri berisi tentang dalil perkara atau duduk perkara dalam sebuah gugatan. Hal ini mencantum tentang awal kejadian sebuah gugatan dan awal terjadinya biasanya tentang suatu permasalahan yang kemudian dimasukkan dalam sebuah gugatan. Perlu diketahui dalam posita ini dalilnya itu atau duduk perkaranya itu harus jelas agar tidak adanya abu-abu dalam positanya. Selanjutnya adalah petitum. Petitum ini sendiri adalah hal yang dituntut atau yang digugat dalam gugatan tersebut. Hal dalam petitum sendiri ini biasanya terbagi menjadi hal 3 penting, itu petitum pokok, premier, dan tambahan. Pokok adalah hal yang paling penting, premier adalah hal yang biasanya nomor 2, yang ketiga adalah tambahan yang biasanya bersifat tambahan. Mungkin itu saja 3 poin, ya 3 hal muatan yang paling penting dalam sebuah surat gugatan. Selanjutnya mungkin seharusnya adalah sebutkan pembuktian dalam hukum acara perdata. Pembuktian dalam hukum acara perdata ya sendiri ada, pertama ada bukti tertulis atau biasanya disebut dengan surat, yang biasa berbentuk tulisan maupun surat. Yang selanjutnya adalah keterangan saksi atau yaitu keterangan dari saksi berkaitan dengan gugatannya. Yang selanjutnya adalah keterangan ahli, yaitu keterangan para ahli berkaitan dengan hal-hal dalam gugatan tersebut.
Yang selanjutnya adalah prasangka, itu gambaran awal siapakah yang menjadi awal terjadinya sebuah gugatan atau pelakunya. Selanjutnya adalah atau permasalahannya, itu lebih tepatnya. Yang selanjutnya adalah benda. Saksi benda adalah sebuah benda yang bisa menjadi titik terang dalam pengungkapan sebuah keadilan atau sebuah gugatan. Itu mungkin saja jawaban dari nomor 4. Selanjutnya adalah nomor 5, yaitu sebutkan dan jelaskan upaya hukum dalam hukum acara perdata. Dalam hukum acara perdata ini terbagi menjadi dua, yaitu legitasi dan non legitasi. Legitasi sendiri adalah upaya hukum dalam peradilan. Upaya hukum dalam peradilan ini terbagi dari macam-macam, yaitu ada banding, itu di mana sebuah seseorang atau badan hukum merasa tidak puas dengan sebuah putusan tingkat pertama yang mengajukan keberatan atau tidak puas ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi, yang biasanya adalah pengadilan tinggi negeri. Yang selanjutnya adalah kasasi, yaitu perasaan di mana seseorang atau badan hukum merasa tidak puas dengan putusan tingkat banding, ia langsung mengajukan protesnya ini langsung ke pihak selanjutnya yang paling tinggi, yaitu Mahkamah Agung. Yang selanjutnya adalah peninjauan kembali, yaitu proses di mana melakukan peninjauan kembali dalam sebuah putusan. Yang selanjutnya yaitu kita langsung ke non legislasi, yaitu proses upaya hukum di luar pengadilan, yaitu biasanya itu berisi tentang mediasi dan negosiasi. Mediasi sendiri ini biasanya penyelesaian sebuah gugatan yang di luar pengadilan. Jadi ini tapi melibatkan pihak ketiga, yaitu mediator. Biasanya ini untuk menentukan jalan tengah yang saling menguntungkan. Sedangkan negosiasi sendiri adalah proses di mana terjadinya negosiasi kedua belah pihak untuk menentukan jalan tengah dalam sebuah gugatan yang saling menguntungkan pastinya. Mungkin itu saya jawaban nomor 5. Soalnya itu jawaban nomor 6, yaitu dengan soal jelaskan proses dalam banding. Prosedur dalam banding ini antara lain pertama mengajukan banding ke pengadilan tinggi negeri sesuai dengan waktu yang diberikan. Yang selanjutnya adalah menyusun memorial hukum agar meyakinkan pihak-pihak terkait, pihak pengadilan tinggi. Jadi dalam selanjutnya itu pihak yang melakukan protes harus menyusun memorial agar meyakinkan pihak pengadilan negeri tinggi untuk menerima bandingnya. Yang selanjutnya adalah lawannya diberikan kewenangan untuk menanggapi memorial tersebut. Yang nextnya itu melakukan pemeriksaan terhadap permohonan banding dari pihak yang merasa dirugikan. Nah, selanjutnya melakukan mengambil keputusan lebih tepatnya ya. Itu dalam hal ini hakim pengadilan tinggi bisa menolak, membenarkan atau menerima, atau juga bisa mencabut putusan sebelumnya. Mungkin itu saja prosedur dalam proses banding. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 7, yaitu prosedur di proses kasasi. Prosedur di proses kasasi ini yang pertama itu adanya kasasi melakukan protes ke pihak pengadilan lebih tinggi. Dalam hal ini yaitu langsung ke Mahkamah Agung. Selanjutnya pihak yang merasa juga ini harus menyusun memorial hukum untuk meyakinkan pihak-pihak terkait, yaitu dalam hal ini Mahkamah Agung pastinya. Yang selanjutnya pihak lawan juga harus diberi waktu untuk menanggapi memorial tersebut. Yang proses selanjutnya adalah melakukan pihak Mahkamah Agung melakukan pengecekan ulang terhadap
kasasinya. Yang terakhir itu Mahkamah Agung mengambil keputusan apakah putusannya ditolak atau terjadinya peninjauan kembali atau diterima maupun mencabut putusan sebelumnya. Mungkin itu saja jawaban saya terkait nomor 7. Kita lanjut ke nomor terakhir, yaitu nomor 8, yaitu bagaimana kedudukan mediasi dalam hukum acara perdata di Indonesia. Kedudukan mediasi dalam hukum acara perdata di Indonesia merupakan salah satu proses atau upaya hukum dalam upaya penyelesaian hukum dari non pengadilan. Biasanya mediasi ini bersifat orang ketiga atau adanya mediator dalam penyelesaian gugatan. Agar mediator ini menemukan jalan tengah yang saling menguntungkan kedua belah pihak, agar dalam sebuah gugatan bisa diselesaikan dari non pengadilan. Mungkin itu saja jawaban saya untuk nomor 8. Saya akhiri jawaban UAS saya. Mungkin segitu saja. Akhir dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.